taunya si antibiotik itu obat dewa, ya kan? Jangan sehari 2 hari, udah enakan, udah stop aja, simpan aja nanti pakai lagi. Ke dokter, jangan dipaksa dokternya ngasih antibiotik. Yang tahu penyakitnya itu dokter. Hai Sobat Serut, selamat datang kembali di podcast Kosan Serut, konten kesehatan RSUD Serpong Utara. Bareng saya, Indri, yang bakal nemenin waktu santai tapi bermanfaat kalian selama beberapa menit ke depan. Nah, Sobat Serut, hari ini kita bakal bahas topik yang gemes-gemes penting gitu. Sering gak sih denger tetangga atau saudara bilang, "Duh, lagi radang nih, beli antibiotik di warung." Atau pas flu, "Aduh aku flu banget nih, cari antibiotik di kotak obat." Hari ini kita kedatangan tamu spesial dari unit farmasi kita sendiri. Ada apoteker Astri. Halo Bu Astri. Halo Mbak Indri, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Hai Sobat Serut. Hari ini di episode 21 ini kita bahas tema dikit-dikit antibiotik. Stop jadikan antibiotik sebagai permen. Mbak Astri, kali ini aku pengen tanya nih ke tim farmasi, ngerasa perlu banget angkat topik ini, kenapa sih? Ya, makasih nih teman-teman udah dikasih kesempatan untuk kita bisa sharing di sini ya Mbak Indri ya. Jadi emang bener-bener kita harus aware banget nih sama penggunaan antibiotik Mbak Indri. Benar kata Mbak Indri tadi bilang, kita sekarang melihat masyarakat dikit-dikit minta antibiotik, nyari antibiotik sisa-sisa, sakit sedikit lemes gitu kan, tiba-tiba butuh antibiotik. Malah kadang pernah lihat nggak ada merasa kalau nggak minum antibiotik tuh nggak sembuh gitu loh. Jadi kayak stigmanya masyarakat tuh udah benar-benar antibiotik harus diminum apabila dia sakit, padahal nggak semua harus pakai antibiotik. Gitu, wah bener banget nih. Padahal antibiotik itu ada tugas khususnya ya. Sebenarnya fungsi utama itu antibiotik itu apa sih Mbak Astri? Nah gini Mbak Indri, jadi kita juga bisa edukasi nih ke teman-teman Sobat Serut semua. Jadi namanya antibiotik itu harusnya dia untuk menangani penyakit akibat infeksi bakteri. Tapi sekarang masyarakat taunya si antibiotik itu obat dewa, ya kan? Jadi misalnya dikit-dikit minta antibiotik, nyari antibiotik. Ya tadi Mbak Indri bilang, "Duh flu nih, pilek gitu kan ya, pusing." Tiba-tiba minta antibiotik ke dokternya gitu. Padahal kalau Mbak Indri tahu, kalau misalnya virus itu berbeda sama bakteri. Kalau infeksi virus itu tidak membutuhkan antibiotik. Kalau misalnya ada penggunaan antibiotik yang tidak tepat, nanti malah munculnya resisten atau kebal. Oh gitu. Jadi kalau flu itu terus kita minum antibiotik itu ibarat kita nembak burung pakai meriam ya, jadi kena kemana-mana betul. Nah iya, bener banget tuh Mbak Indri. Jadi kalau misalnya ngeliat burung tuh kita mau nembak burung itu, terus Mbak Indri siapin meriam, mau meledak gitu kan? Iya kan nggak perlu ya, karena dia kita masih bisa lah pakai ketapel juga udah jatuh dia. Sama kayak penggunaan antibiotik. Kalau misalnya kita nggak terinfeksi bakteri, tiba-tiba diminum antibiotik, yang ada nanti munculnya resisten antibiotik gitu Mbak Indri. Nah berarti itu kata kuncinya resistensi ya Mbak Astri ya. Bisa nggak sih ngejelasin ke Sobat Serut bahaya resistensi untuk tubuh kita itu apa? Resistance ya Mbak Indri. Nah kalau bahasa kita mungkin resistance atau bahasa Inggris resistance itu artinya kebal. Kalau masyarakat yang biar gampang kita sebutnya kebal. Nanti si bakteri itu akan kebal. Jadi misalnya Mbak Indri sakit nih, terus berobat dikasih antibiotik. Mbak Indri minumnya cuma sehari 2 hari udah sehat, udah nggak mau minum lagi, simpan aja buat nanti kalau misalnya sakit lagi gitu kan ya. Nah ternyata si antibiotik itu dia nggak sampai tuntas membunuh bakterinya, jadi dia cuma pingsan. Jadi pas Mbak Indri minum sehari 2 hari bakterinya pingsan, Mbak Indri udah merasa lebih baik, udah stop. Nah tiba-tiba Mbak Indri dengan sakit yang sama, Mbak Indri mikir udah pakai antibiotiknya sisa kemarin aja sama gitu kan, minum lagi nggak sembuh-sembuh. Nah itu bisa jadi antibiotik itu udah nggak berfungsi sebagai mana mestinya seperti sebelumnya. Jadi si bakteri yang menginfeksi Mbak Indri itu udah kebal. Kemarin gue minum dikasih obat ini cuma 2 hari gue pingsan doang nih gitu. Pingsan doang terus udah enakan, ya udah bangun lagi terus udah tahu nih antibiotiknya ini udah bisa
bisa. Jadi dia udah bisa ngelawan tuh, nggak mati lagi dia pakai antibiotik itu. Nah bahayanya kalau misalnya Mbak ini udah nggak bisa pakai antibiotik, itu berarti kan harus tambah dosisnya atau dengan golongan yang lebih lain. tinggi ya. Iya. Sedangkan kan kita tahu kalau obat itu gimana Mbak Indri? Logonya obat cawan ada ulatnya ada ya. ularnya. Nah, ular kan kita tahu, Iya. ular itu kan beracun. Iya, betul. Jadi prinsip obat juga kayak gitu. Dengan cawan itu mengobati ya, maksudnya cawan obat. Jadi kalau dengan dosis yang tepat, dosis yang benar, dengan penggunaan yang bijak, obat itu bisa menyembuhkan. Jadi kalau misalnya kita berobatnya dengan indikasi yang benar sesuai aturan dokter, jadi obat yang kita gunakan itu bisa bermanfaat buat kita. Tapi kalau misalnya kita sembarangan, nah si ularnya itu nanti ngikat tuh, ya kan? Jadinya malah racunnya malahan berbahaya buat badan kita gitu kan. Makanya penggunaan antibiotik itu harus sesuai anjuran, harus sesuai aturan dan indikasi dari dokter. Oh begitu. Serem ya berarti ya, bener-bener kayak nggak boleh sembarangan gitu ya untuk pakai antibiotik itu sendiri ya. Terus Mbak Astri, ada nggak kebiasaan masyarakat kalau minum antibiotik tuh kalau sudah enakan stop aja obatnya, sisanya simpen buat besok-besok kayak tadi tuh. Itu gimana sih di kacamata farmasi sendiri? Nah iya, kalau misalnya penggunaan antibiotik seperti itu kan bisa dibilang tidak bijak ya. Jadi dia menghentikan penggunaan antibiotik tanpa seharusnya tidak seperti itu gitu kan. Ya. Nah itulah yang menyebabkan nanti muncul resisten. Ya, Nah ini saya juga punya data nih Mbak Indri. Dari antibiotik ini tuh kita udah banyak banget golongan-golongan yang resisten. Karena kalau misalnya di masyarakat nih di pasaran nih Mbak Indri suka lihat. Jadi dari data itu antibiotik yang kayak amoxicillin, cefadroxil, cefixime itu tuh banyak loh ternyata dijual tanpa resep. Oh gitu. Iya, jadi ya mungkin kesalahan dari kitanya gitu, dari farmasisnya mungkin kita memberikan antibiotik itu. Cuman dari masyarakatnya juga kadang maksa. Iya betul. Ya kan? Maksa. Dok boleh nggak dok antibiotik dok biar cepat sembuh? Iya. Jadi berobat tapi maksa dokternya nih. Misalnya dia cuma pusing, capean gitu. Dok aku minta antibiotik dong. Kayaknya kalau nggak pakai antibiotik aku harus sembuh. Kayak gitu. Padahal kan belum tentu ya. Ada infeksi bakteri. Bahaya. Oh iya Bu Astri, untuk di RSUD Serpong Utara, pernah nggak sih ada pengalaman untuk pasien resistensi itu sendiri? Resisten antibiotik? Oh pernah, Mbak Indri. Oh iya. Ada. Jadi kalau dari farmasi kan terkait ketersediaan obat ya. Jadi kita punya obat apa, termasuk golongan antibiotik. Jadi pernah ada pasien rawat inap kita, itu tuh ternyata kan beliau dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ke lab. Nah pas lagi diperiksa hasil cek darahnya itu dia tuh ada beberapa golongan antibiotik tuh udah nggak mempan. Jadi iya kan kalau infeksi bakteri itu kan terlihat dari hasil cek darah itu kan. Jadi pas dikasih obat ini dia tidak ada perbaikan. Dikasih obat ini ternyata dia udah nggak mempan lagi. Karena resistensi itu sendiri. Iya, jadi dia harus menggunakan antibiotik yang dosisnya lebih tinggi atau golongannya lebih atas. Gitu. Sama lah seperti prinsip yang tadi kan Mbak Indri. Mungkin si pasien itu korban. Jadi karena emang perilaku masyarakat kita ini menggunakan antibiotiknya sembarangan, jadi bakteri-bakteri yang ada di sekitar kita itu udah pada kebal. Jadi pas si pasien itu sakit, dikasih obat tipe A, tipe B, tiba-tiba dia nggak mempan karena si bakteri di sekitar kita itu udah pada kuat-kuat semua gara-gara udah pada kuat-kuat gara-gara kita minum antibiotiknya sembarangan. Jadi si pasien itu harus menggunakan antibiotik yang tingkatannya lebih tinggi. Padahal antibiotik lebih tinggi itu harganya lumayan juga ya. Dari harga mahal, dari efektivitasnya juga kan ya namanya obat ya pasti kan ada samping gitu kan. Jadinya rugilah kita semua karena perilaku masyarakat di luaran ini tuh benar-benar gak bijak menggunakannya. Oke, Mbak Astri, ini ada tips yang sangat berharga. Sebelum kita tutup nih, ada pesan pamungkas nggak nih dari Mbak Astri untuk sobat-sobat saya? Boleh nih Mbak Indri, aku punya tiga poin. Tiga guys. 3 aja. Ini mah titip banget ke teman-teman sobat semua nih yang ngedengerin podcast ini. Yang pertama, kalau dapat antibiotik
itu diminum sesuai anjuran. Kalau misalnya harus dihabiskan 5 hari, harus 5 hari dihabiskan. Ya, jadi jangan sehari 2 hari, udah enakan, udah stop aja, simpen aja nanti pakai lagi. Belum tentu. Jadi emang kita tuh nggak pernah tahu infeksi yang masuk badan kita itu apakah sama atau enggak. Jadi kalau digunakan cuma 2 hari, dia pingsan, dia nanti kemarin obatnya ini nih, udah tahu udah nih, baca nih. Iya, kata si bakterinya, yang ini, udah nggak bisa, kemarin udah dikasih ini, gitu kan. Jadi nanti akan timbul resisten. Betul. Harus dituntaskan. Nah, yang kedua, kalau berobat nih ke dokter, jangan dipaksa dokternya ngasih antibiotik. Yang tahu penyakitnya itu dokter. Iya, betul. Ya, kan dokter juga kan dia sudah belajar, ada keilmuannya sendiri, dan mungkin ditunjang dengan pemeriksaan-pemeriksaan lain, makanya bisa menentukan ini harus pakai antibiotik. Gitu. Jangan pasien yang maksa-maksa, saya harus minum obat, harus kasih antibiotik baru sembuh. Padahal kan dokter lebih tahu ya. Guys. Terus yang ketiga, kalau misalnya infeksi bakteri, terus resepkan ada antibiotiknya, minum misalnya ada aturan 2 kali sehari, itu berarti diminum setiap 12 jam. Nah itu biasanya kalau memang dirasa kurang jelas informasinya, misalnya dari dokter ini kasih antibiotik ya, cuman belum dijelaskan secara detail untuk penggunaannya, itu bisa nanya ke farmasi, ada apoteker di sana. Oke, berarti kalau misalnya kita belum jelas nih obatnya, kita bisa nanya langsung ke apotekernya ya, biar jelasin, Bu ini gimana ya Bu, seperti minumnya itu ya. Gimana? Iya, nggak boleh juga tuh tiba-tiba ke apotek minta minta beli antibiotik nggak pakai resep. Ingat harus pakai resep antibiotiknya ya guys. Luar biasa, terima kasih Mbak Asri untuk ilmunya. Jadi Sobat Serut, mulai sekarang yuk pintar lagi, jangan jadikan antibiotik sebagai solusi instan.